7 PS Marketing Mix perusahaan Nike. Yang pertama ada produk. Nike menawarkan berbagai macam produk, termasuk sepatu olahraga, pakaian, perlengkapan, dan aksesori. Itu membuat dan menjual produk untuk pria, wanita, anak laki-laki, dan anak perempuan. Ini juga menawarkan berbagai variasi sepatu dan gaya yang cocok untuk digunakan dalam berbagai olahraga. Bisa ada sepatu olahraga untuk basket, futsal, atau sepak bola, lari, gym, bahkan sepatu gaya hidup yang tersedia dari Nike. Ia juga menawarkan pakaian olahraga seperti Terz Fleece dan Windrunner untuk atlet, celana pendek, t-shirt, dan celana. Yang kedua ada price. Nike tidak menetapkan harga berdasarkan kondisi pasar atau biaya produksi. Sebaliknya, ia menetapkan harga sesuai dengan perkiraan nilai suatu produk. Beberapa merek sepatu lainnya dan pesaing utama Nike juga telah memperkenalkan rangkaian sepatu unggulan di segmen harga premium. Meskipun ada persaingan harga di industri dan harga penting bagi sebagian pasar pelanggan kelas menengah, strategi penetapan harga Nike tidak pernah menghambat pertumbuhan dan terus menjadi merek sepatu terbesar. Strategi pemasaran adalah salah satu faktor kunci bahwa perusahaan terus menemukan pertumbuhan meskipun harga premium. Itu menikmati basis pelanggan yang besar dan setia serta posisi terkuat industri sepatu. Pemasaran terus mendorong permintaan produk Nike. Yang ketiga ada place. Nike menjual produknya kepada pelanggan secara global melalui saluran online dan offline. Produk-produknya tersedia di gerai retail, merek dan pusat distribusinya yang beroperasi secara global. Itu menjual produknya ke grosir baik di Amerika Serikat dan pasar internasional. Saluran langsung ke pelanggannya mencakup gerai retail inline dan pabrik serta penjualan online melalui situs webnya. Sistem distribusi global Nike yang juga dibagi menjadi divisi merek global. Perusahaan ini juga memiliki kantor pusat di Beaverton, Oregon, Amerika Serikat. Namun, perusahaan telah memperluas jaringan bisnisnya secara global dan menjual ke pelanggan di hampir seluruh wilayah dunia melalui saluran fisik dan online termasuk situs web e-commerce seperti Amazon. Perusahaan juga memiliki jaringan pemasok yang besar dan kuat. Ini telah mengalihdayakan hampir semua produksinya ke pemasok eksternal. Pada tahun 2021, Nike mengoperasikan total 1.448 toko di seluruh dunia. 325 dari tokonya berlokasi di Amerika Serikat saja. Yang keempat ada promotion. Logo dan slogan Nike membedakan dari yang lain dan memberikan merek identitas yang berbeda di tengah kerumunan merek. Hal ini memberikan merek dengan keunikan. Selain itu, merek menggunakan campuran strategi lain untuk promosi produk dari mereknya. Merek mempromosikan dirinya sendiri melalui campuran strategi promosi tradisional dan modern. Ini mengiklankan produknya melalui saluran online maupun offline. Selain itu, Nike menggunakan sponsor acara olahraga dan toko olahraga untuk promosi produknya. Nike juga telah mengembangkan penggunaan saluran pemasaran digital untuk promosi produknya. Perusahaan banyak menggunakan pemasaran video digital untuk mempromosikan produk Nike. Itu sering memposting video ke YouTube, termasuk video pendidikan dan promosi. Video promosi Nike juga sebagian besar mencakup atlet dan tokoh olahraga. Yang kelima ada people. Pada tahun 2020, perusahaan mempekerjakan 75.400 orang. Nike berinvestasi pada orang-orangnya untuk membantu mereka menemukan pertumbuhan dan perkembangan karir yang lebih cepat. Selain menawarkan pelatihan dan alat manajemen karir yang lebih baik, Nike juga melibatkan mereka dalam program CSR. Perusahaan telah membentuk kebijakan sumber daya manusia yang memaksimalkan kepuasan kerja bagi karyawan. Selain paket gaji dan tunjangan yang kompetitif, perusahaan juga menggunakan alat dan teknik pelatihan modern untuk menawarkan kesempatan kepada karyawannya untuk meningkatkan kinerja mereka. Yang keenam ada proses. Nike telah mengalihdayakan hampir semua produksinya ke pemasok eksternal. Ini membuat perusahaan bebas untuk fokus pada semua proses bisnis penting lainnya. Pertumbuhan dan ekspansi bisnis perusahaan yang lebih cepat karena fokusnya pada pemasaran, desain produk, dan inovasi. Nah, perusahaan Nike ini juga terutama terlibat dalam pemasaran, distribusi, dan operasi toko. Nike juga telah mengoptimalkan rantai nilainya untuk memaksimalkan hasil dan pertumbuhan yang lebih cepat. Ini menginvestasikan jumlah yang signifikan setiap tahun dalam pemasaran serta penelitian dan perkembangan untuk mencapai pertumbuhan yang lebih besar. Fokus perusahaan pada efisiensi proses bisnis ini yang lebih tinggi juga telah membantu mempertahankan momentum pertumbuhannya.
Ya, yang terakhir ada physical evidence. Nike adalah bisnis global yang menjual produknya di hampir seluruh penjuru dunia. Selain produk dan infrastruktur fisik organisasi, kemasan perusahaan juga merupakan bukti fisik dari operasi bisnisnya. Nike adalah bisnis fisik dan karena itu kita semua dapat menemukan banyak bukti fisik saat kita menjalani sistem bisnisnya. Kayak kita beli sepatu Nike itu ntar kita dapat kardus, itu merupakan salah satu bukti fisiknya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.